Ratusan bahkan ribuan hiu jatuh dari langit. Waduh, kita jangan berlama-lama lagi. Buat yang penasaran ya, langsung aja nonton videonya. Check it cus. Di awal film kita diperlihatkan dengan sekelompok nelayan yang sedang memburu ikan hiu untuk dijual. Dia adalah Palmer, sang partner alias orang yang membeli hiu-hiu itu. Dan dia adalah Santiago, ketua dari kelompok nelayan ini. Di saat mereka sedang bernegosiasi, munculnya badai besar yang membawa kapal mereka terombang-ambing. Di sini Palmer yang tak mau rugi pun karena hiunya itu mahal, membawa uangnya dan berusaha membunuh Santiago. Bahkan sebaliknya Santiago pun seperti itu. Baku tembak pun terjadi. Namun tiba-tiba Palmer pun dimakan hiu dan cerita dilanjutkan ke pantai dan dia adalah Finley dan ini temannya adalah Buzz. Kita pun dialihkan ke sebuah bar yang dimana di situ sudah ada wanita cantik, kita sebut saja Nova, yang selalu melayani pelanggan, dan kakek tua kita panggil saja Kek Supri yang menjadi langganan itu di situ. Oh iya, BTW ini adalah bar milik Finn ya. Dan di situ juga terdapat sebuah berita yang menyiarkan beberapa bencana alam yang terjadi di daerah sekitar mereka dan bahkan kemungkinan akan terjadinya badai besar di pantai ini. Kita pun dialihkan kembali ke pantai di saat ada seorang wanita yang sedang berselancar, tiba-tiba munculnya ikan hiu. Ia pun yang panik berusaha kabur, namun sayangnya ia tak berhasil dan harus menjadi santapan lezat bagi sang hiu. Dan hal yang lebih mengejutkannya lagi adalah munculnya beberapa hiu yang ada di pantai ini dan menyerang para pengunjung pantai. Buzz pun ikut tergigit ikan hiu tersebut. Untungnya ada Finn yang berhasil menyelamatkannya. Sesampainya di pesisir sudah ada Nova dan seorang petugas yang langsung mengobati Buzz. Singkat cerita mereka pun sudah kumpul lagi di kafe nih. Dan menurut saya ini Maya, penyebab hiu-hiu itu ke pantai karena terjadinya badai di tengah laut. Jadinya hiu itu pada pergi ke pantai. Bahkan di berita menyiarkan bentar lagi bakal datangnya badai besar yang akan terjadi di pantai itu. Finn yang menyadari bahwa bentar lagi akan terjadi sesuatu pun mencoba menutup kafenya. Namun tiba-tiba bar milik Finn pun langsung diterjang oleh ombak yang ada hiunya dan mereka pun bergegas untuk pergi dari sana. Badai benar-benar terjadi, kincir angin saja sampai copot dan ngegelinding gitu loh. Finn yang sudah sampai mobil pun sedih karena barnya hancur, namun Buzz mencoba menenangkannya. Kini Nova, Buzz, Kek Supri, dan Finn menumpangi mobil dan melihat sekeliling kota yang sudah banjir plus dipenuhi ikan hiu. Jadinya disebutnya bukan hiu laut lagi, tapi hiu darat. Kini mereka berniat menemui entah masih istri atau sudah jadi mantannya Finn gitu loh ya. Nah, karena Finn ini mengkhawatirkan kedua anaknya yang sedang bersama mantan istrinya itu ya. Entah sudah mantan atau masih istri ini Maya, saya nggak tahu gitu kan. Namun sebelum menemui istrinya, Finn akan ke tempat tinggi dulu agar tidak disenggol-senggol ikan hiu lagi. Namun sesampainya di atas jembatan ada ombak yang menghalangi dan menyerang beberapa warga yang masih ada di bawah jembatan. Finn yang tega melihat mereka jadi santapan hiu pun berusaha menyelamatkannya. Yang lainnya pun sama. Finn menyuruh seluruh warga untuk naik ke atas jembatan karena itu adalah daratan tinggi yang tak bisa diterjang air. Setelah menyelamatkan warga, mereka bergegas ke mobil kembali. Namun naas bagi Kek Supri, ia harus maut diterjang ombak berhiu. Singkat cerita, mereka bertiga sudah sampai di rumah mantan istrinya Finn. Awalnya mereka tak diizinkan untuk masuk, namun di saat ada hiu muncul dan langsung dijeder oleh Nova, mereka pun diizinkan masuk. Ini anak keduanya Finn, yakni kita panggil saja Susi ya. Pantesan tadi nggak dibolehin masuk ya, rupanya ada pacarnya si mantan. Ia pun langsung petantang-petenteng di depan Finn dan mengira cerita Finn tentang hiu darat itu bohong gitu. Namun di saat ia hendak mengecek ke jendela, tiba-tiba lebok siate. Kini mereka tinggal berlima, yakni Finn, Nova, Buzz, si mantan, dan Susi. Mereka terjebak di sana dan menyusun rencana agar mereka bisa keluar. Yakni Finn akan mengalihkan perhatian hiu dengan cara ia akan nyemplung duluan ke air gitu kan. Sedangkan sisanya buru-buru keluar dan masuk ke mobil. Nanti Finn akan menyusul, mereka pun melakukannya. Mereka berhasil sampai ke mobil dan disusul oleh Finn yang berhasil selamat. Mereka pun pergi dari sana.
Dan kini tujuan mereka akan menjemput anak pertama Finn yang sekarang sedang berada di sekolah penerbangan. Di saat mereka melintasi jembatan, mereka melihat bis yang terjebak di bawah jembatan. Di sini Finn akan menolongnya, namun dicegah oleh mantannya karena takut terjadi sesuatu. Namun Finn yang memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi pun tetap kekeh ingin menyelamatkan orang yang ada di dalam bis tersebut. Di sini Finn akan diikatkan pada tali dan Finn akan turun ke bawah dan mengangkat satu persatu anak yang ada di bus itu untuk naik ke atas. Satu persatu anak berhasil dinaikkan, tinggal supir doang nih yang belum. Di saat supir dinaikkan terjadi beberapa ketegangan di saat ada Hiu yang berusaha menangkap mereka berdua. Dan di saat supir selamat, giliran Finn yang naik, namun talinya pun hampir putus. Tapi untungnya Finn selamat. Di saat anak-anak dibawa mobil evakuasi, terjadi angin kencang yang membuat tulisan Hollywood terbang, sehingga My mom always told me Hollywood would kill me. Kang sopir pun maut saat itu juga. Finn yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi kepada Kang supir, Finn dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanannya kembali. Namun di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba jatuh hiu dari langit yang sampai merusak bagian atas mobil mereka. Hampir saja mereka jadi santapan hiu tersebut, namun mereka berhasil selamat. Tapi mobilnya malah mogok dan tiba-tiba Mate, I smell gas. I do too. Come on. kini mereka pergi ke toko perbelanjaan untuk membeli makanan, dan di sana juga adanya siaran berita yang menyatakan bahwa bukan badai lagi yang akan terjadi, melainkan tornado yang akan terjadi di kota itu. Waduh, kini mereka harus cepat-cepat pergi dari situ dan menyusul anak Finn. Namun bagaimana, kan mobilnya rusak. Nah, tapi di sini tenang aja nih, Buzz punya ide. Buzz pun menggunakan mobil film yang disewa untuk menuju tempat anak Finn berada. Singkat cerita, mereka sudah sampai di sekolah penerbangan, namun anak Finn tak ada di sana. Mereka pun berusaha nyari ke sana kemari dan akhirnya ketemu. Ternyata anak Finn dan kawan-kawannya serta gurunya sedang bersembunyi. Kita sebut saja anak Finn itu Jack ya. Namun tiba-tiba gurunya mendengar sesuatu dari atap dan sang guru pun tak selamat. Karena ada angin kencang, mereka pun bersembunyi terlebih dahulu di situ. Dan dirasa sudah aman, mereka pun keluar. Dan mereka berencana untuk menggunakan helikopter untuk kabur. Namun gimana caranya? Mereka kebanyakan orang gitu loh. Jadi di sini mereka menyusun rencana lain. Di sini mereka akan mengambil perkakas yang diperlukan untuk digunakan sebagai senjata. Dan mereka pun akan merakit bom sendiri dari tabung gas. Dan sepertinya di sini benih-benih cinta antara Jack dan Nova pun mulai muncul nih. Uhuy. Setelah bom berhasil dibuat, kini rencananya Jack dan Nova akan terbang menggunakan helikopter dan meledakannya di pusaran tornado itu yang dipenuhi ikan hiu. Jadi kenapa waktu itu mobil Finn dijatuhi hiu? Ya karena hiunya ikut muter di angin tornado. Sedangkan Buzz akan menempelkan bom-bomnya di mobilnya untuk dijadikan senjata juga. Di sini Jack dan Nova bersiap untuk terbang. Mereka pun berhasil meledakkan bomnya di tornado yang pertama dan itu membuat tornadonya hilang. Namun naas bagi Buzz yang harus terbawa oleh hiu. Nah, Jack dan Nova akan mengalungkan bomnya lagi di tornado selanjutnya. Sementara itu, Finn dan yang lain pergi ke panti jompo untuk mengevakuasi kakek-kakek dan nenek-nenek yang ada di sana. Sedangkan helikopter Jack digelantungi oleh hiu. Nova yang berusaha melepaskan gigitan hiu itu malah ikut terjatuh dan langsung ditelan hiu lain tanpa dikunyah dulu. Dan helikopternya pun tak terkendali, tapi untungnya berhasil mendarat dengan selamat. Di sini Finn akan mencoba meledakkan mobilnya yang sudah dipasang bom oleh Buzz untuk diledakkan di tornado yang terakhir. Dan beginilah jadinya. Bomnya meledak dan hiunya berhamburan kemana-mana. Namun ada hiu yang hampir menelan Sushi, tapi Finn menyelamatkan Sushi dengan cara mengorbankan dirinya ditelan hiu itu. Apakah Finn sudah mati? Oh ya, tentu tidak. Dengan gergaji mesin di tangannya, Finn berhasil membelek perut hiu tersebut. Dan kebetulan hiu yang menelan Finn adalah hiu yang sama yang menelan Nova. Jadi Nova pun terselamatkan juga. Pada akhirnya tornadonya menghilang dan keluarga Finn pun selamat. Film pun tamat. Oke teman-teman, jadi itulah untuk alur cerita filmnya. Gimana? Seru bukan? Oh ya pasti dong seru. Nah jadi kalau di sini ada yang bertanya ya, Bang, itu teman-temannya Jack pada kemana gitu kan ya? Kok nggak ada? Nah jadi tadi tuh sebenarnya di saat Jack ini sedang berusaha meledakkan bom-bomnya bersama Nova ya, itu tuh teman-temannya sebenarnya sudah meot duluan gitu ya, karena diserang oleh hiu gitu kan. Nah jadi
Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi hilangnya itu ya gara-gara si Hui Mayan gitu loh. Oke teman-teman, jadi itulah untuk alur cerita filmnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang mau request, bisa langsung saja komen di kolom komentar ya. Ingat sekali lagi, ini bukan spoiler film teman-teman. Ini hanya sebatas alur cerita film. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.